Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pemirsa Cafe Ruby Jakarta yang berbahagia dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah. Pada kesempatan ini sedikit kita menyinggung fenomena babi ngepet. Apakah babi ngepet itu ada secara realita dan bagaimana pandangan syariat Islam tentang babi ngepet, dan apakah babi ngepet ini termasuk siluman, setan, jin, atau mungkin dari manusia menjadi babi? Dan bagaimana kacamata Islam memandang itu semua? Baik, kita ketahui dan menjadi satu keyakinan tentang perkara-perkara gaib adanya jin, esensi jin, wujud jin ya yang ada di dunia ini. Dan berbagai macam jin jenisnya juga telah disebutkan oleh Nabi SAW. Ada yang mereka bersayap, ada yang mereka berupa binatang, ular, macan, dan lain sebagainya, ya, ataupun babi, monyet, ya, tapi dengan rupa-rupa yang menyeramkan. Ya. Ada juga yang tidak menyerupai binatang, tetapi dia berkeliaran, ya, berkeliaran, sayyarah. Ya, berkeliaran, ada bahkan amir, dia penghuni rumah begitu, dan berbagai macam jenisnya. Mengenai tentang babi ngepet, fenomena babi ngepet, terlebih lagi ya belakangan ramai ya di media sosial, berbagai macam media sosial memberitakan tentang babi ngepet ya yang terjadi di satu daerah ya. Di situ ternyata setelah diselidiki oleh pihak yang berwajib, ternyata akal-akalan mereka, salah satu oknum ustadz membeli babi ngepet ya di berita itu yang sudah tersebar luas secara online. Nah, kemudian dihebohkan bahwa itu adalah babi ngepet dengan semua sandiwaranya yang sudah diatur seolah-olah dia menangkap babi ngepet atau siluman babi gitu. Sehingga kesannya dia ini orang yang sakti, nah, hanya untuk viral ya. Ternyata motifnya hanya untuk viral. Nah, fenomena ini berdampak negatif juga sebenarnya. Kenapa? Karena babi ngepet memang ada. Secara realita, jin babi itu ada. Di mana orang atau manusia ini melakukan perjanjian dengan jin yang berbentuk babi atau raja jin yang berbentuknya babi, dan dia dikhususkan pesugihan, mengambil uang atau harta manusia. Dan jin-jin seperti ini memang ada. Ya. Bahkan di zaman Nabi Sulaiman alaihissalam, namanya Ifrit, ketika dari Yaman mau datang ke Palestina, ke Syam. Nah, waktu itu Nabi Sulaiman di hadapan para pasukannya dari kalangan manusia, jin, dan semuanya mengatakan, siapa di antara kalian yang bisa membawakan kerajaan Ratu Balkis di hadapanku? Maka waqala ifritun minal jin ana atika biha qabla an taquma min maqamik. Wa inni alaihi laqawiyyun amin. Aku Nabi Sulaiman, Ifrit. Waqala ifritun minal jin. Ifrit dari kalangan jin. Ifrit ini minasyayatin al-gawi al-marid. Setan yang sangat kuat, yang memiliki power, yang bisa mindah barang dalam waktu sekejap. Misal Borobudur dipindah ke Tangerang Selatan kan gitu. Itu dalam waktu singkat oleh jin Ifrit bisa begitu. Nah, maka Ifrit itu mengajukan, wahai Nabi Sulaiman, aku bisa datangkan kerajaan Ratu Balkis sebelum kamu beranjak dari tempat dudukmu, dari majelismu. Tapi Nabi Sulaiman mengatakan, aku kepingin yang lebih dari itu. Waqala indahu ilmun minal kitab, maka berkatalah orang yang memiliki ilmu dari kitab. Ada yang mengatakan dia memiliki Ismullahil A'zam, itu namanya Asib bin Barkhia waktu itu. Ya, ada yang mengatakan beliau salah satu katibnya Nabi Sulaiman atau sekretarisnya Nabi Sulaiman, orang soleh, wali Allah yang memiliki Ismullahil A'zam. Ismul A'zam ini ketika berdoa dengan salah satu Ismul A'zam, maka seketika itu Allah akan kabulkan. Ana atika biha qabla ayyartada ilaika tarfu, kata Asib bin Barkhia. Aku akan datangkan kerajaan Ratu Balkis itu dalam waktu engkau sebelum berkedip.
Artinya setengah detik. Mungkin yang ifrit ini 3 detik, tapi asib ini setengah detik. Maka asib melakukan sholat 2 rakaat dan berdoa. Setelah itu, di tengah-tengah Nabi Sulaiman asik memandangi Asib bin Barhaya sedang sholat. Wahai Nabi Sulaiman, lihatlah di sebelah kananmu, lihat ke arah Yaman. Kaget Nabi Sulaiman. Ada kerajaan Ratu Balkis di samping beliau. Betul-betul terkaget dan Masya Allah betul-betul nyata. Pindah dari Yaman ke Palestina, ya, ribuan kilo dalam waktu setengah detik langsung pindah. Subhanallah, belum selesai berdoa sudah ada di sampingnya. Nah, ini yang mengatakan, ada ulama ahli tafsir mengatakan ifrit di situ adalah jin sakhar. Ada yang mengatakan ya, namanya kuzan, ada yang mengatakan kuzi gitu. Nah, dalam literatur ilmu tafsir gitu. Nah, jin-jin seperti ini bisa mindah barang yang sebesar itu, ya, kerajaan Ratu Balkis yang begitu megah luar biasa itu bisa, apalagi barang-barang kecil, ya, handphone atau mungkin cincin atau mungkin yang lainnya, itu sangat mudah sekali, ya. Jin-jin yang seperti itu, jin-jin yang memiliki kekuatan dan power khusus begitu. Babi ngepet diantaranya jin untuk pesugihan, dan ini ada realita, ya. Melakukan perjanjian tumbal, ritual, kemudian mungkin jin ini masuk ke dalam tubuh orang yang sudah siap melakukan perjanjian, ritual, sehingga orang ini berbentuk, ya, atau dirasuki oleh jin babi sehingga betul-betul menjadi babi, ya, dengan bentuk yang aneh, ya. Tidak seperti di TV itu, ya, tapi bentuk babi yang sangat aneh sekali dan tugasnya bisa mengambil barang-barang yang banyak sekali, ya, uang yang nominal besar sekali. Begitu. Itu memang ada fenomena babi ngepet. Tetapi kejadian kemarin, ya, fenomena babi ngepet yang ternyata rekayasa, ternyata settingan, ini juga berdampak negatif sekali. Ya, mungkin dari gara-gara kejadian ini yang babi ngepet beneran merasa aman. Merasa, gara-gara ada peristiwa ini kita aman. Orang akan berpandangan bahwa aduh capek isu-isu seperti itu lagi, capek isu babi ngepet lagi, capek isu tuyul lagi, kan begitu. Akhirnya yang betul-betul babi ngepet melakukan ritual perjanjian dengan jin babi ini terselamatkan atau aman-aman saja begitu. Nah, ini nggak bagus juga. Maka kita memang percaya itu ada, tetapi jangan bersuudzon. Jika di satu daerah kehilangan banyak uang, langsung kita suudzon, ini ada babi ngepetnya, langsung kita suruh ini ada yang pelihara tuyul ini. Itu ada orang, ya, nganggur, ibu-ibu, tapi dalam waktu 1 bulan udah banyak duitnya beli motor. Ya, bisa jadi dia jualan online, kamu nggak tahu. Dia nggak punya toko, nggak punya warung, tetapi jualan secara online-nya, ya, secara gaibnya laris manis. Nah, kamu nggak bisa suudzon kepada orang-orang pengangguran dan banyak uangnya. Ini salah besar begitu, ya. Maka kita tengah-tengah. Kita percaya bahwa itu ada. Tetapi kita jangan mudah sekali terprovokasi, jangan mudah sekali menyangka ketika ada fenomena banyak uang hilang, langsung kita tuduhkan tuyul, langsung kita tuduhkan babi, langsung akhirnya saling curiga di situ. Wah, jangan-jangan tetangga saya ini. Jangan-jangan si jomblo itu yang nggak kawin-kawin pelihara tuyul itu, beli tuyul kemarin second mungkin begini gitu dan lain sebagainya. Akhirnya kita suudzon, berburuk sangka, ya, imbasnya para jomblo yang kena, kan begitu. Naudzubillah min dzalik, ya. Jangan sampai kejadian seperti itu terulang kembali dan kita tetap waspada. Tip buat kalian semuanya, ketika kita meletakkan uang atau barang, usahakan kita berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita mengambil pelajaran dari hadis-hadis sebelumnya, ya. Zikir menutup pintu, zikir menutup jendela, zikir menutup gelas, zikir meskipun dengan sesuatu saja, sedotan atau mungkin kayu, ya, nggak menutup semuanya, tapi kayu bismillah saja itu tidak bisa dimasuki, ditembus oleh jin dan setan. Apalagi bismillahirrahmanirrahim atau bismillahilladzi la yadurru ma ismihi syai'un fil ardi wala fis sama' wa huwa samiul alim.
kita tiup, maka uang itu tidak akan bisa diambil oleh tuyul, bahkan oleh babi ngepet sekalipun ya. Mudah-mudahan ini bermanfaat dan berguna untuk kita semuanya. Amin ya rabbal alamin.